Selamat malam dengan saya Nova Riyandra Gunawan. Pada kali ini saya akan membuat pembahasan seputar tugas 1. Jadi kita akan mulai pada slide pertama, yaitu basis data, di mana terdapat konsep dasar, yaitu terdapat entitas, atribut, relasi, data, skema, dan instansi. Entitas itu adalah objek atau konsep yang ingin disimpan informasinya dalam basis data. Misalnya basis data universitas, di mana entitasnya bisa berupa mahasiswa, dosen, terus bangunannya, dan lain-lain. Lalu terdapat atribut, di mana itu adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas. Contohnya atribut mahasiswa bisa berupa nama, NIM, jurusan, dan lain-lain. Lalu kemudian ada relasi, di mana itu adalah hubungan antara dua entitas atau lebih. Contohnya relasi antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mata kuliah, dan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, dan lain-lain. Data itu adalah fakta atau informasi spesifik yang disimpan dalam basis data, yang dimana contohnya adalah nama mahasiswa adalah Nova Riyandra Gunawan, di mana NIM mahasiswanya adalah 1030124000070 dan sebagainya. Lalu terdapat skema, yaitu struktur atau rancangan basis data yang menjelaskan entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Instansi adalah data aktual yang disimpan dalam basis data pada suatu waktu tertentu. Dalam basis data ini terdapat pemrosesan data. Nah, pada pemrosesan data tradisional ini menggunakan Computer File Processing System, yang dimana dikembangkan untuk aplikasi bisnis, untuk storing data itu pada zaman dulu. Nah, terdapat kekurangan dari pemrosesan ini, yaitu banyak, yaitu lebih umumnya adalah prosesor ini susah dalam memproses data yang sangat besar, set data besar dalam waktu yang cepat. Jadi banyak isu performa ketika dikasih data set yang cukup gede gitu. Lalu ada data redundansi, yaitu di mana data yang disimpan itu banyak yang terduplikasi, sehingga membuat ruang lingkup penyimpanan tidak efisien. Jadi ada ruang kosong tersebut banyak terisi oleh data-data yang terduplikat. Lalu integrasi data yang cukup buruk, yang sangat buruk, di mana misalnya data ini dari A dan B, ketika ingin digabungkan ini ada kesulitan karena tidak cocok, atau strukturnya yang sangat lemah. Lalu ini kurangnya analisis yang lebih advance. Jadi buat proses data yang kompleks itu tidak bisa. Itu kesusahan. Lalu terdapat pemrosesan data modern seperti NoSQL dan lain-lain, lalu DBMS dan sebagainya. Di sini yang pemrosesan yang modern yang ini banyak improvisasinya, seperti redundansi data yang terkendali. Jadi data yang disimpan ini memiliki efisiensi ruangan yang bagus, lalu integritas data, keamanan data, dan efisiensi akses data. Jadi, kelemahannya di sini adalah inkonsistensi data, kerentanan keamanan, dan kinerja. Lalu terdapat planning, analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Planning ini adalah tahap rancangan ketika ini datanya mau dibikin apa, buat kedepannya ini mau dibikin seperti apa. Lalu analisis, yaitu data yang ada itu dianalisa agar implementasinya ini tidak aneh-aneh. Lalu desain dulu, di mana bagaimana data ini akan terbentuk atau bagaimana bekerja sebelum diimplementasikan. Lalu implementasi, coding atau masukan, lalu maintenance agar data ini bekerja 5 menit.